Kalau dulu ada orang percaya dengan penglaris sampai dia pesan ke orang pintar katanya. Ada yang mengatakan ustadz. Sekarang ini kita susah Pak. Ustadz dukun itu atribut samo. Nah, ustadz pakai peci, dukun pakai peci juga. Ustadz pakai sal, dukun lebih hebat salnya lagi. Jadi kadang orang apa tuh penglaris. Hati-hati. Syirik. Apa tuh? Ustadz menulis ayat, dukun juga menulis ayat. Tapi ustadz menulis ayat untuk pengajian, dukun menulis ayat, dibaca-bacanya potongan-potongan ayat, disatukannya, dijadikannya buhul. Itu hati-hati. Syirik. Ketika seorang sudah melakukan perbuatan syirik, maka pintu surga terkunci baginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang kisah pernah suatu ketika 3 orang pendeta datang kepada Umar bin Khattab. Ketika ia datang kepada Umar bin Khattab, ia bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kami akan bertanya kepadamu, maka silahkan engkau jawab. Jika engkau mampu menjawab seluruh pertanyaan kami, maka kami akan mengakui bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Tapi jika engkau tidak mampu menjawab pertanyaan kami, maka Islam bukanlah agama yang benar. Dan jangan engkau menyebarkan agama Islam." Ini dicatat dalam kitab Fadailil Khamsah Minas Sihati Sittah, jilid kedua halaman 261. Apa pertanyaan dari 3 pendeta ini? Yang pertama ditanyakan oleh pendeta itu kepada Umar bin Khattab, kapan pintu surga itu dikunci? Yang kedua, kapan pintu surga itu dibuka? Pertanyaan yang ketiga, berikanlah nama kuburan yang kuburannya dan penghuninya itu bisa berjalan, bisa berpindah-pindah. Yang keempat, sebutkanlah nama makhluk Allah yang bisa memberikan peringatan kepada golongannya. Dia bukan dari golongan manusia dan juga bukan dari golongan jin ataupun syaitan. Dan yang kelima, yang keenam, sebutkanlah, jelaskanlah tentang kisah pemuda yang mempertahankan iman mereka dengan bersembunyi di dalam gua. Kita mulai dari yang pertama. Bu, kalau ditanya ke ibu, kapan pintu surga itu dikunci? Apa jawabnya? Tidak tahu ya, bukan? Iya, tidak tahu deh, Pak Ustadz Awan tidak pegang kuncinya dah. Kalau Bapak, ini luar biasa, ya. Ditanyakan seperti ini, kemudian Umar mengatakan, kalaulah seandainya Umar tidak mampu menjawabnya, itu tidak ada apa-apanya. Umar tidak akan malu. Tidak akan malu. Tapi kami punya sahabat yang bisa menjawab seluruh pertanyaan kalian. Apa kata Yahudi ini? Kalau seandainya memang ia ada, datangkan ke sini dan suruhmu ia menjawab dengan sempurna semua pertanyaan kami. Maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Di saat Ali bin Abi Thalib datang, diberikan pertanyaan yang sama. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pintu surga itu dikunci adalah ketika manusia melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ada orang yang mengaku dirinya beriman, atau yang mengaku bahwa ia ahli ibadah, ataupun ia tidak ahli ibadah, dan di saat ia melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka pintu surga tertutup baginya. Pak, dosa besar itu banyak. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akbarul kaba'iril isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain wa qaulu zur.
Di antara dosa-dosa besar, ini dosa besar, dosa besar, dosa besar, dosa besar, dosa besar. Dari antara semua dosa besar itu, ternyata yang paling besar itu posisinya adalah isyraku billah. Mensyirikatkan Allah. Yakin dia ada tempat yang lain atau zat yang lain yang bisa mengabulkan permintaannya. Yakin dia ada benda-benda yang memberikan kesaktian, yang memberikan keberuntungan, yang bisa memberikan keselamatan kepadanya. Syirik. Meminta dia selain kepada Allah, syirik. Dahulu ternyata banyak kisah-kisah yang Allah berikan. Allah berikan manusia itu harta yang begitu banyak, tapi ternyata terkadang manusia di saat diberikan harta yang banyak, ia lupa bahwa harta yang diberikan itu adalah rahmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu hakikatnya bukan karena hebatnya kita berusaha, tapi karena Allah ingin memberikan kepada hambanya. Kalaulah mungkin yang kuat berusaha, maka yang paling kuat berusaha seharusnya dia yang paling kaya. Tapi tidak. Oh, karena dia hebat? Bukan. Tapi karena Allah sayang kepadanya. Tapi dahulu ada manusia Dikyanus, ada manusia Fir'aun. Diberikan ia kekuasaan, diberikan ia kekuatan. Ada dulu Qarun, diberikan harta yang begitu banyak, tapi ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hartanya ia tak mau keluarkan kepada Allah. Ada yang dengan hartanya ia lupa diri. Ada yang dengan kekuasaan yang dititipkan Allah kepadanya, malah ia mengaku dirinya adalah Tuhan. Jadi manusia ini kadang diberikan kelebihan, sombong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru duna zalika liman yasha. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 48, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, karena melakukan syirik, dan dia mengampuni dosa selainnya, duna zalik liman yasha, bagi siapapun yang ia kehendaki. Jadi ternyata ketika manusia melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka pintu surga itu terkunci baginya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau dulu ada orang percaya dengan penglaris, sampai dia pesan ke orang pintar katanya. Ada yang mengatakan ustadz. Sekarang ini kita susah Pak. Ustadz dukun itu atribut samo. Ustadz pakai peci, dukun pakai peci juga. Ustadz pakai sal, dukun lebih hebat salnya lagi. Jadi kadang orang apa tuh penglaris. Hati-hati. Syirik. Apa tuh? Ustadz menulis ayat, dukun juga menulis ayat. Tapi ustadz menulis ayat untuk pengajian, dukun menulis ayat, dibaca-bacanya potongan-potongan ayat, disatukannya, dijadikannya buhul. Itu hati-hati. Syirik. Ketika seorang sudah melakukan perbuatan syirik, maka pintu surga terkunci baginya. Na'udzubillah. Kalau ada yang ahli ibadah tapi ia menjelang akhir hayatnya melakukan perbuatan syirik, maka ia disebut dengan musyrik dan matinya tentu pintu surga terkunci baginya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dikatakan oleh mereka tadi, bahwa kapan pintu surga itu dibuka? Pintu surga itu ternyata dibuka di saat kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di saat manusia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka pintu surga sudah terbuka baginya.
Kita kan sudah nih. Sekarang pertanyaannya sudah terbuka, tapi apa kita mau masuk ke dalamnya? Mau? Pasti mau? Pasti mau. Tapi bagaimana cara masuk ke dalamnya? Cara masuk ke dalamnya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi sayang ada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tak beribadah dia. Maka pintu itu pada dasarnya sudah terbuka, tapi sayang dia tak mau masuk ke dalamnya. Pak Ustadz, ya, orang yang sholat itu semuanya masuk surga, insya Allah masuk surga. Tapi ternyata orang yang sholatnya khusyuk dengan orang yang sholatnya biasa-biasa itu akan berbeda cara masuk ke dalam surganya dan akan berbeda tingkatan surganya. Pak Ustadz, orang yang berpuasa itu masuk surga, masuk surga. Tapi ketika orang berpuasa dia betul-betul menahan lapar dan dahaga dan diisi dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbeda dengan orang yang berpuasa hanya sekedar menahan haus saja. Tapi tak dia menahan matanya, tak dia menahan telinganya, tak dia menahan kakinya, tak dia menahan mulutnya. Maka tentu akan berbeda pintu masuknya dan akan berbeda tingkatannya. Jam berapa isyraq? 6.20 ya? Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah pintu surga sudah terbuka untuk kita semua. Maka yang mesti kita lakukan sekarang adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 13 Rajab. Sudah berada di tanggal 13 Rajab. Rajab, setelah Rajab nanti Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan masuki bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Rajab ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Bahwa dalam 1 tahun dalam bilangan Allah, dalam 1 tahun itu Allah menciptakan 12 bulan. Nah, 12 bulan itu ada 4 di dalamnya bulan haram, 3 berurutan dan 1 yang terpisah, yakni bulan Rajab. Maka di bulan-bulan haram itu salah satunya adalah amal ibadah kita Allah lipat gandakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, kalaulah dia sudah datang kematian kepadanya, tak ada satupun yang hebat dan kuat. Mati tak bisa ditunda dengan uang. Kalau sekarang mungkin di dunia dia bisa menggunakan uangnya, tapi di saat kematian, walaupun ia masih hidup di dunia, uangnya tak akan bisa menunda kematian. Iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian itu, tak bisa kita mundurkan sedikit pun dan tak bisa kita majukan sedikit pun. Tapi satu hal yang mesti kita ingat bersama, di saat kematian datang nanti, yang akan memudahkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang semasa hidup di dunianya mau beribadah kepadanya. Dan pada bulan yang berbahagia ini kembali kita cek, dari semua hamba Allah yang beribadah pasti akan Allah balas, tapi balasannya tidak akan sama. Kualitas ibadah akan menentukan balasan dari apa yang kita kerjakan. Maka sebelum itu, mari kita cek kembali apakah ibadah-ibadah kita itu sudah sempurna. Apakah ibadah kita itu sudah kita lakukan sesuai dengan seharusnya.
Kalau hanya sekedar melakukan ibadah, ternyata ibadah itu bukan hanya sekedar pelaksanaan, tapi ibadah juga menuntut bagaimana dilakukan dengan kesempurnaan. Pak Ustadz, ya, bagaimana caranya agar ibadah kami sempurna? Belajar. Bagaimana agar ibadah kami diterima? Sempurnakan ibadah. Bagaimana caranya agar kami bisa istiqomah? Rutin terus. Lakukan ibadah, ulangi terus, setiap hari lakukan terus. Malas Pak Ustadz, ulang terus, paksa. Insya Allah, kalaulah kita sudah biasa melakukannya, insya Allah itu tidak akan menjadi berat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada dasarnya bahwa pintu surga itu sudah dibuka, maka berusahalah untuk mendekatinya dan berusahalah untuk masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari pendeta tadi, sebutkan kuburan yang berjalan dengan penghuninya, yakni dijawab oleh Ali bin Abi Thalib adalah makamnya Nabi apa yang berada dalam perut ikan? Nabi Yunus dan ikan. Nabi Yunus itu karena meninggalkan umatnya, ia naik ke perahu dan masuk ke melakukan perjalanan. Dan di saat itu Allah tegur dengan cuaca yang begitu sangat dahsyatnya, sehingga orang-orang di atas kapal itu semuanya takut. Akhirnya yang diundi itu keluarlah nama Nabi Yunus. Maka ia dilemparkan ke laut, ia terjun, ternyata disambut oleh ikan, masuk ke dalam mulut ikan. Kalau kita terjun ke laut, masuk dalam mulut ikan, insya Allah mati. Insya Allah mati, ya. Tapi begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Yunus dilemparkan ke laut, sampai di laut, masuk ke dalam perut ikan. Bahkan ia mengalami 2 kegelapan. Gelap di dalam perut ikan, gelap memang ikan itu dasar laut dan tidak nampak, tidak ada matahari. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan dalam keadaan hidup. Kalau kita jangan ditanya lagi, ya, langsung mati. Tapi begitulah Allah menunjukkan tanda kekuasaannya kepada kita semua. Kemudian yang keempat, sebutkanlah makhluk Allah yang bisa memberikan peringatan kepada makhluk yang lainnya, tapi ia bukan dari golongan manusia ataupun bukan dari golongan jin. Nah, apa Bu kira-kira? Apa Pak? Jawabnya adalah semut. Ketika Nabi Sulaiman akan lewat, dia bisa menyampaikan, wahai kaumku, Sulaiman akan lewat, maka pinggirlah agar engkau tidak terinjak. Begitu. Jadi begitu hebatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang Yahudi ini. Yang kelima, sebutkanlah 5 makhluk. Yang kelima itu, jelaskanlah tentang kisah seorang pemuda yang bertahan iman mereka dan bersembunyi di dalam gua untuk mempertahankan keimanannya. Ada satu kisah, itu kisah Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang Allah berikan, bahwa kisah di dalam kisah ini ada pemuda yang mereka bertemu dengan pemimpin yang sangat zalim, yang mengaku dirinya Tuhan. Di masa itu orang banyak menyembah berhala. Di masa itu orang menyembah Tuhannya. Menyembah Tuhannya bukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi pemimpinnya mereka anggap sebagai Tuhan. Tapi 7 orang pemuda ini yakin tak mungkin
Tuhan itu memiliki sifat makhluk. Tak mungkin Tuhan itu butuh makan seperti makhluk. Tak mungkin Tuhan itu butuh minum seperti makhluk. Tak mungkin Tuhan itu butuh kesenangan dunia seperti makhluk. Maka 7 pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan segala kesenangannya, segala kenikmatan yang ada di kerajaan itu, dan mereka mengasingkan diri masuk ke dalam gua. Ini Allah nukilkan ini dalam surat Al-Kahfi, yakni surat yang ke-18 di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya adalah 110 ayat. Maka banyak-banyaklah nanti baca surah Al-Kahfi, karena ternyata membaca surah Al-Kahfi ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu min nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Berapa jauhnya jarak kita dengan Ka'bah, Bu? Jauh kan? Begitulah dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan disinari oleh cahaya. Kemudian dalam hadis yang kedua, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, pada hari Jumat, maka ia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Jumat ini hingga Jumat yang akan datang. Maka banyaklah baca surah Al-Kahfi. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa ternyata orang yang membaca surah Al-Kahfi itu Allah akan, yang menghafal 10 surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Jadi 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka insya Allah orang yang hafal surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertamanya, insya Allah akan terhindar dari fitnah Dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu hal yang mesti kita renungkan bersama. Jangan sampai Allah sudah membuka pintu surga bagi kita semua, tapi kita kembali menutupnya. Tapi jika Allah sudah membuka pintu surga, tugas kita adalah bagaimana kita mendekat kepada surga dan berusaha masuk ke dalamnya. Bagaimana kita masuk ke dalam surga bukan hanya sekedar masuk saja, tapi kita mendapatkan surga yang tertinggi, kita mendapatkan surga yang terbaik. Karena ternyata surga itu banyak tingkatannya, bukan hanya 1 tingkat saja. Tentu orang yang lebih baik ibadahnya, maka akan Allah berikan di tingkatan yang tertinggi. Kalaulah kita ingin mencontoh siapa orang yang paling baik ibadahnya, maka orang yang paling baik ibadahnya itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang suci dari dan maksum dari dosa kecil dan dosa besar, bahkan sampai begitu hebatnya rasa syukurnya, sudah dijamin masuk surga, tapi kakinya sampai bengkak dalam beribadah. Ustaz yakin kita ini bengkak juga kaki kita? Asam urat. Ya, asam urat. Ada asam urat, kolesterol, dan lain sebagainya. Baginda Rasulullah, kalau kita ingin mencontoh orang yang terbaik dalam ibadahnya, maka contohlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mencontoh orang yang terbaik dalam hal ia mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada contoh lain, juga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini termasuk kepada golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah kuatkan imannya hingga akhir hayat kita nantinya,
yang senantiasa Allah berikan kemudahan dalam melaksanakan berbagai ibadah kita, dan tentunya kita berharap semua amal ibadah yang kita kerjakan menjadi amal ibadah yang Allah terima, makbullah, dan ibadah yang Allah terima ini kelak menjadi ibadah yang akan memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah nantinya dan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Jika ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan tutup dengan doa. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Pas? Memang jamaah Masjid Rahmat ini memang luar biasa, hebat semua. Ya, hebat ibadahnya, hebat itu kajinya udah luar biasa tuh Pak Ustaz. Itu udah kami terapkan semua yang Pak Ustaz sampaikan itu udah kami laksanakan. Jadi tak ada lagi yang ragu ya. Luar biasa. Pas? Pas. Oke. Kalau pas kita tutup dengan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdoa kepada Allah, kita angkat tangan kita karena kita ini adalah hamba Allah yang tak luput dari salah dan dosa. Maka kita awali doa kita ini dengan beristighfar bersama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي له لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة في هذه الجماعة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة في هذه الجماعة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة في هذه الجماعة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله pagi yang berbahagia ini ya Allah, Engkau berikan kami kesehatan ya Allah, Engkau berikan kami kekuatan ya Allah. Ya Allah, kami langkahkan kaki kami ke masjid-Mu ini ya Allah. Ya Allah, kami berharap dan bermohon kepadamu ya Allah. Kami ini adalah hamba-Mu yang kadang melakukan perbuatan dosa ya Allah. Terkadang dosa yang kami lakukan adalah dosa yang kami lakukan dengan cara sengaja ya Allah. Terkadang dosa yang kami lakukan karena tidak kesengajaan kami ya Allah. Terkadang dosa kami kecil dan terkadang kami melakukan dosa yang besar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jika Engkau tak ampuni dosa kami ya Allah, maka kami tak akan bisa masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jika ada di antara kami yang dalam keadaan sakit ya Allah, jika ada di antara orang tua kami yang sakit ya Allah, jika ada di antara anak kami, keluarga kami yang sakit ya Allah, jika ada di antara jemaah kami yang sakit ya Allah, Anta syifa min kulli da'in, Engkau maha penyembuh dari segala penyakit ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, angkat penyakit dari kami dan mereka ya Allah, agar kami bisa beribadah dengan maksimal kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami ya Allah, memperbanyak ibadah kami ya Allah. Karena sungguh sangat malu kami bertemu denganmu ya Allah. Kalau seandainya tidak ada amal yang melekat di badan ini ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, baikkan amal kami ya Allah. Matikan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, kami punya anak ya Allah, kami punya cucu ya Allah. Jadikan anak dan cucu kami serta keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Masukkanlah kami semua ke dalam surgamu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata ustadz yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.